Halo guys, selamat datang di channel YouTube ini. Nah, gimana nih perasaan kalian telah menyelesaikan UTBK? Setelah di beberapa video sebelumnya gue bahas UTL UGM Bahasa Indonesia yang tahun 2008, yaitu part 1 dan part 2. Sekarang gue mau coba bahas soal UTL UGM Bahasa Indonesia di tahun 2009 dan ini part 1. Di part 1 ini gue bahas dari nomor 1 sampai nomor 10. Oke, jangan lupa subscribe untuk pantengin part 2-nya ya guys. Oke guys, kita bahas soal nomor 1. Nah, jadi teks ini tuh untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 3. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah, nah kalian bisa pause terlebih dahulu ya untuk baca teks ini, kira-kira jawabannya apa. Nah, judul itu adalah tajuk berisi inti yang menggambarkan keseluruhan isi teks atau sejenisnya. Judul yang tepat harus mencerminkan, menyeluruh. Jadi judul itu harus menggambarkan keseluruhan dari isi teks ini. Nah, syarat judul itu antara lain harus logis, singkat, menarik, dan menarik perhatian pembaca kayak gitu guys. Judul yang tepat untuk nomor 1 ini adalah jawabannya itu yang B, kehidupan tradisional masyarakat pegunungan Meratus. Karena opsi yang B ini tuh benar-benar menggambarkan keseluruhan dari isi teksnya. Coba ya kita baca opsi yang A, kisah kehidupan dari Batu Kambar, Desa Hinaskiri. Nah ini tuh masih terlalu spesifik, hanya menyebut lokasi tanpa menonjolkan tradisionalannya ini gitu. Terus kalau opsi yang C, identitas warga pedalaman pegunungan Meratus. Nah ini tuh cuman fokus pada identitasnya, padahal si teks ini tuh lebih menekankan pola hidup yang tradisional. Nih dari paragraf 1 itu nih dia tuh lebih membahas tradisionalnya. Bahkan nih dia tuh jalan kaki, terus tradisionalisnya ini mulai dari cara makan, mandi. Nah maka dari itu dia tuh lebih membahas ke kehidupan tradisional masyarakat pegunungan Meratus kayak gitu. Terus yang D, tradisionalisme menjadi kebanggaan masyarakat pegunungan Meratus. Ini tuh masih kurang sesuai karena cuman menyoroti sisi kebanggaannya aja, tidak mencakup dari kehidupan si tradisional ini gitu. Terus kalau yang E, ini selama 18 jam berjalan menuju pasar untuk keperluan hidup modern, ini tuh juga masih kurang sesuai karena terlalu sempit gitu maknanya, cuman menyinggung perjalanan ke pasar kayak gitu. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang B, seperti itu guys. Oke guys, lanjut bahas soal nomor 2. Inti kalimat ke-6 dalam paragraf pertama bacaan di atas adalah, nah kita lihat nih paragraf pertama kalimat ke-6 mana? Kalimat 6 itu ada di sini. Masyarakat dari berbagai balai adat Dayak Meratus yang jarak tempuhnya hingga 18 jam dengan jalan kaki berduyun-duyun ke pasar untuk membeli keperluan hidup modern, mulai dari bahan pangan, sandang hingga papan. Oke, inti kalimat itu terdiri dari apa sih? Terdiri dari subjek sama predikat guys. Seperti yang udah kalian pahamin di materi UTBK kemarin ya. Coba ya, kira-kira apa? Berarti nih, kan ini ya, masyarakat dari berbagai balai adat Dayak Meratus. Ini berarti dia tuh subjeknya. Terus mana nih lanjutannya? Berduyun-duyun ke pasar ini sebagai predikat. Maka dari itu jawabannya adalah yang C guys. Masyarakat berduyun-duyun ke pasar, seperti itu. Bentar ya, ini aku tandain dulu. Nih, jawabannya adalah yang C. Masyarakat berduyun-duyun ke pasar. Ini karena udah inti banget guys, terdiri dari subjek sama predikat. Coba ya kita lihat opsi lain yang A, B, D, sama E. Nah kalau opsi-opsi ini tuh informasinya itu kayak jarak tempuh, tujuan ke pasarnya, atau asal masyarakatnya ini hanya berupa keterangan tambahan. Jadi yang lebih tepat adalah yang C, yaitu masyarakat berduyun-duyun ke pasar sebagai subjek dan predikat. Oke, next kita bahas soal nomor 3. Dalam bacaan di atas terdapat pernyataan implisit berikut, kecuali. Implisit itu apa? Implisit itu tersirat. Kan ini ada kata kecuali, berarti kita cari yang eksplisit alias langsung disebutkan di dalam teksnya. Nah, coba ya kita cek. Oke, langsung aja kita cek. Ini teksnya itu yang atas ini. Kalian mungkin bisa pause terlebih dahulu ya, kira-kira jawabannya yang mana. Nah, ternyata setelah kita baca dan perhatikan teksnya dengan baik, opsi yang eksplisit itu adalah opsi yang D. Nih, yang D. Pasar tradisional hanya ada 1 kali dalam seminggu. Jadi jawabannya adalah yang D. Ada di mana sih eksplisitnya itu? Ada di sini guys. Nih, hari itu kebetulan hari pasar tradisional yang hanya ada sekali dalam sepekan. Berarti jawabannya bener ya, opsi yang D gitu guys. Nah kalau opsi yang A, B, C, sama E, dia itu implisit karena kita tuh harus memaknai sendiri gitu.
Oke guys, fix ya, berarti jawabannya adalah yang D. Pasar tradisional hanya ada 1 kali dalam seminggu karena dia tuh bener-bener langsung disebutkan di dalam teksnya. Nah, maka dari itu opsi-opsi lainnya ini salah karena implisit alias tersirat. Kita harus memaknai hal itu sendiri, seperti itu guys. Oke, next kita bahas soal nomor 4 ya guys. Pikiran pokok paragraf di atas adalah, pada saat ini kerisauan ternyata bukan hanya milik para petani yang kesulitan mendapatkan pupuk. Bambang Rianto, seorang perajin jenang dan tempe keripik asal Purwokerto, bahkan harus pontang-panting mencari minyak tanah agar usahanya itu tetap berlangsung. Kerisauan jelas membayang ketika akan memasuki musim liburan akhir tahun lalu. Musim panen bagi industri kecil makanan oleh-oleh ini tentu tidak akan dibiarkan lewat begitu saja. Untuk mendapatkan minyak tanah yang cukup untuk produksi, ia harus mengerahkan seluruh anggota keluarganya, bahkan para tetangganya, untuk ikut antri membeli minyak tanah. Oke, apa sih pikiran pokok dari teks ini guys? Nah, pikiran pokok itu ide utama dari sebuah paragraf. Kira-kira apa ya guys? Coba kalian bisa post terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita perhatikan, opsi yang paling benar adalah opsi yang A, yaitu kerisauan para petani dan perajin makanan oleh-oleh di Purwokerto karena sulitnya pupuk dan minyak tanah. Seperti itu guys. Jadi jawabannya adalah yang A, karena pikiran pokok itu kan ide utama dari sebuah paragraf. Jadi apa sih inti yang dibahas dari si paragraf ini? Yaitu nih ada di kalimat awal, kesulitan mendapatkan pupuk, terus juga ini pontang-panting mencari minyak tanah. Maka dari itu opsi A adalah yang paling sesuai guys. Oke, coba ya kita bahas opsi-opsi lainnya. Opsi yang B, musim panen bagi industri kecil makanan oleh-oleh. Nah, kalau yang B ini cuma fokus pada si musim panennya aja gitu, bukan pada permasalahannya. Terus kalau yang C, kerisauan Bambang Rianto, seorang perajin jenang dan tempe keripik asal Purwokerto. Ini masih kurang sesuai karena terlalu spesifik ke Bambang Riantonya. Padahal paragraf ini kan juga menyebutkan kerisauan petani tentang secara umumnya gitu, tentang kerisauan mencari pupuk dan kerisauan mencari minyak tanah gitu. Terus opsi yang D, kelangkaan minyak tanah di Purwokerto. Ini juga hanya menyoroti minyak tanah aja, tapi si pupuknya itu nggak dibahas gitu. Yang E, suka duka perajin jenang dan tempe keripik asal Purwokerto. Ini juga terlalu umum karena membahas cuman suka duka aja. Padahal dia tuh harusnya menangkap masalah utama, yaitu kelangkaan bahan produksinya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Kita bahas soal nomor 5. Inti paragraf di atas adalah, inti apa sih? Inti paragraf itu kalimat yang mengandung isi paling pokok yang ada di paragraf ini guys. Oke, kalian mungkin bisa pause terlebih dahulu ya untuk jawab soal ini. Oke, ini aku baca teksnya terlebih dahulu ya. Jangan dikira hanya Italia yang mempunyai menara miring, Indonesia pun mempunyai bangunan bersejarah berbau miring. Istana Tampak Siring Bali memang tidak miring seperti Pisa, tapi letaknya di desa yang sejak zaman bahla melegenda sebagai tanah miring. Kata tampak siring itu dicomot dari bahasa setempat. Tampak siring artinya tapak miring. Nah, pembangunan istana ini tidak bisa dipisahkan dari mantan Presiden RI, yaitu Bung Karno. Konon, pemilihan tempat, proses pembangunan hingga finishing istana Tampak Siring ini semua melibatkan Bung Karno. Ia sudah mengenal lahan pemandangan indah ini jauh sebelum disulap menjadi istana, kayak gitu. Inti paragraf di atas apa sih kira-kira? Nah, setelah kita perhatikan, intinya itu adalah di opsi yang E. Istana Tampak Siring yang dibangun di desa bertanah miring ini dan berpemandangan indah tidak bisa dipisahkan dari Bung Karno. Yap, ini benar-benar sesuai banget. Kenapa sih jawabannya yang E? Karena opsi yang E ini itu sesuai dengan yang ada di teks. Dia tuh benar-benar membahas si tanah miringnya sama kaitannya dengan Bung Karno. Karena di sini nih dia ngomong Tampak Siring ini nggak bisa dipisahkan dari Bung Karno. Berarti intinya adalah opsi yang E, seperti itu. Nih coba kita lihat opsi yang A. Istana Tampak Siring merupakan bekas tempat tertirah Raja Gianyar. Nah, ini hanya menyebutkan penggunaan istana oleh Bung Karno, tapi tidak menjelaskan asal-usul nama atau si pembangunannya ini guys, kayak gitu. Terus kalau yang B, seperti Italia, Indonesia juga memiliki bangunan yang didirikan di atas tanah berkontur miring. Ini tuh masih terlalu umum, yaitu membandingkan dengan Italia tapi tidak spesifik ke istananya Tampak Siring kayak gitu. Terus kalau yang C, istana Tampak Siring ini dibangun di desa bertanah miring sehingga bangunan ini juga berbau miring. Kalau yang C ini fokusnya ke berbau miringnya, masih salah. Terus yang D, Raja Gianyar membangun istana Tampak Siring pada tahun 1957 melibatkan Bung Karno. Kalau yang D ini tuh salah informasi. Raja Gianyar itu bukan pembangun istana, dia tuh hanya pemilik bekas tempat tetirahnya kayak gitu guys. Ya, semoga kalian paham lah ya. Jawabannya adalah opsi yang E.
Oke, kita bahas soal nomor 6. Inti paragraf di atas adalah inti paragraf adalah kalimat yang mengandung isi paling pokok yang ada di dalam paragraf ini. Oke, kita baca soalnya. Adat Badui yang ketat tercermin dalam pepatah, yang panjang tidak boleh dipotong, yang pendek tidak boleh tambah. Hal ini sengaja ditekankan agar tradisi lama yang sesungguhnya tetap dapat dipertahankan. Namun, tidak berarti masyarakat Badui tidak menerima sesuatu yang baru atau sama sekali menutup sesuatu dari luar. Di sana sini terlihat orang Badui membuat pelbagai percobaan dengan mengubah kombinasi atau variasi unsur-unsur adat walaupun tetap dalam batas-batas yang ditetapkan oleh tetua adat. Intinya apa sih guys kira-kira? Oke, setelah kita perhatikan ternyata inti paragraf dari si teks ini itu ada di opsi yang C. Mana nih opsi C? Oke, bentar ya aku tandain dulu. Opsi yang C yaitu adat Badui mempertahankan tradisi dan mengembangkannya dengan pelbagai percobaan atas variasi unsur-unsur adat. Nah, ini tuh benar-benar sesuai dengan teksnya alias relevan gitu ya guys. Opsi yang C ini tepat karena mencerminkan dua aspek, yaitu mempertahankan si tradisinya ini, terus dia juga berinovasi dengan berbagai cobaan gitu. Maka dari itu opsi yang C benar-benar tepat. Oke, kita coba nih cek opsi yang A. Ini adat Badui menekankan kemurnian tradisi lama sehingga sedapat mungkin mereka menolak berkontak dengan dunia luar. Ini salah, karena si masyarakat Badui itu tidak sepenuhnya menolak dunia luar. Terus yang B, adat Badui berkembang dengan inovasi unsur-unsur adat dan membuka diri terhadap campur tangan dari dunia luar. Ini tuh juga masih kurang sesuai. Padahal kan inovasinya itu kan dilakukan dalam masih batas adat ya, bukan campur tangan dari dunia luar. Terus kalau yang D, adat Badui telah mengubah tradisi lama dengan tradisi baru sehingga menjadi lebih maju dan modern. Kalau opsi yang D itu juga salah karena tidak ada indikasi tradisi lama diubah menjadi tradisi baru seperti itu. Dan yang E, adat Badui mengikuti batas-batas yang ditetapkan oleh tetua adat yang menekankan kesederhanaan. Itu hanya menyebutkan kesederhanaan, tapi si kesederhanaan ini tuh nggak dibahas di dalam teksnya gitu loh, dan mengabaikan inovasi kayak gitu. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke, kita bahas soal nomor 7. Dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa kesimpulan itu didapatkan dari pendapat terakhir yang didasarkan pada uraian sebelumnya. Oke, kita baca teksnya. Beberapa bulan lalu Dinas Kepurbakalan Budaya dan Pariwisata Jambi memprakarsai napak tilas ekspedisi Pemalayu. Ini tuh bertujuan mencatat segala potensi yang ada di sepanjang rute untuk perencanaan dan pengembangan pariwisata daerah tersebut. Penyusunan itu mengingatkan kita pada ekspedisi Pamalayu tahun 1286, yaitu diplomatik kerajaan Singasari dan diplomatik kerajaan Singasari ke kerajaan Melayu. Ekspedisi atas prakarsa Raja Kertanegara itu disertai pengiriman Aca Amogapasa. Menurut catatan sejarah, pengiriman area itu menempuh rute Laut Jawa, laut bagian timur Pulau Sumatera hingga memasuki muara dan hulu Sungai Batanghari. Kira-kira apa ya guys kesimpulannya? Setelah kita perhatikan, kesimpulan yang benar adalah opsi yang D. Napak tilas ekspedisi Pamalayu itu dilakukan dalam rangka mengembangkan pariwisata sepanjang rute pelayaran yang dilewati utusan Raja Kertanegara ke Kerajaan Melayu. Jadi, kenapa sih opsi yang D ini bisa benar? Karena opsi yang D itu dia menjelaskan dan mencakup pengembangan pariwisata daerah juga dengan mengikuti rute sejarah ekspedisi Kertanegara. Kertanegara. Maka dari itu opsi yang D ini sudah sesuai karena benar-benar bisa menyimpulkan dari si paragraf ini seperti itu. Coba nih kalau opsi yang A, dia tuh salah karena dia cuman fokusnya ke pengiriman arca doang. Terus kalau opsi yang B, dia tuh salah karena napak tilas modern itu bukan untuk mengenang kebesaran tapi untuk tujuan pariwisata gitu. Terus kalau opsi yang C, dia tuh salah alias nggak relevan karena tidak membahas kekuatan maritim si Singasari gitu. Terus kalau yang E salah karena dia itu hanya menyebut pembiayaan bukan tujuan ekspedisi. Maka dari itu yang paling benar adalah yang D. Oke, kita bahas soal nomor 8 ya. Dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa kita baca teksnya. Upacara wiwit termasuk salah satu tradisi penting dalam dunia pertanian masyarakat Jawa, khususnya dunia pertanian yang berkaitan dengan budidaya tanaman pokok.
alias padi. Hingga kini, upacara tersebut masih bisa dijumpai di pelosok pedesaan walaupun semakin sedikit yang melestarikannya. Upacara wiwit semakin langka dijumpai seiring dengan munculnya banyak perubahan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial komunitas petani. Semakin sempitnya lahan pertanian mereka dan adanya perubahan sistem produksi pertanian di Jawa. Kira-kira apa ya guys jawabannya? Oke, ternyata opsi yang paling benar setelah kita perhatikan adalah opsi yang D. Upacara wiwit yang kini makin langka merupakan tradisi penting dalam budidaya tanaman padi di Jawa. Seperti itu guys, jadi jawabannya adalah opsi yang D. Nah, opsi yang D ini tuh dia mencakup dua aspek, yaitu upacara wiwit sebagai tradisi yang paling penting nih, dia tuh mencakup penjelasan bahwa upacara wiwit termasuk tradisi yang paling penting. Terus dia juga membahas tentang fenomena kelangkaannya gitu. Jadi yang D ini tuh bisa dibilang mencakup keseluruhannya. Oke, kita coba lihat opsi yang A. Langkanya upacara wiwit karena sistem pertanian di Jawa mulai berubah. Ini tuh salah karena cuma menyebab kelangkaannya aja gitu. Terus kalau yang B, langkanya upacara wiwit karena banyaknya perubahan nilai-nilai budaya, ini juga salah karena dia cuma membahas kelangkaannya aja. Dan yang C, upacara wiwit masih bisa dijumpai di pelosok pedesaan di Jawa walaupun semakin sedikit yang melestarikannya. Yang C ini tuh dia cuma bilang faktanya aja tentang keberadaan upacara wiwit. Dia itu tidak menyebutkan pentingnya tradisi ini gitu loh, tidak menyebutkan pentingnya tradisi upacara wiwit. Nah kalau yang E dia itu salah karena dia itu cuma menyebutkan pentingnya tradisinya aja, gak menyebutkan informasi tentang kelangkaannya kayak gitu. Jadi yang paling mencakup keseluruhan alias kesimpulan adalah yang D. Oke, kita bahas soal nomor 9. Berdasarkan isi bacaan di atas, pernyataan berikut ini benar kecuali, berarti kita nyari yang salah karena ini ada kata kecuali. Wakil Presiden Bank of China, Zhao Min, menegaskan bahwa belanja konsumsi di Amerika Serikat, negara dengan ekonomi terbesar di dunia, akan turun 10% tahun ini akibat lesunya ekonomi global. Konsumsi Amerika dalam beberapa tahun ini diperkirakan menyusut tajam. Penurunan belanja negeri Obama itu diprediksi akan lebih besar lagi dalam 3 tahun atau 4 tahun mendatang. Padahal Amerika dan Jepang merupakan pasar ekspor terbesar produk China. Akibatnya krisis di Amerika tersebut membuat pertumbuhan ekonomi China mulai melambat beberapa bulan ini. Imbas krisis itu membuat banyak perusahaan di negeri tirai bambu menjadi goyah. Oke, setelah kita perhatikan, ternyata opsi yang salah alias nggak ada dijelaskan di dalam teksnya ini adalah opsi yang C, yaitu belanja konsumsi sebesar-besarnya merupakan satu-satunya jalan untuk memperbaiki ekonomi Amerika. Ini tuh di sini nggak dijelasin sama sekali, maka dari itu jawabannya adalah yang C, seperti itu. Oke, kita bahas opsi yang A. Cina banyak tergantung perdagangannya pada Amerika Serikat. Ini juga benar karena ada di teks. Terus kalau yang B, penurunan belanja Amerika Serikat 10% akan diikuti lagi dengan penurunan konsumsi negara itu di tahun-tahun berikutnya. Ini benar karena penurunannya itu akan lebih besar dalam 3-4 tahun mendatang. Mana nih? Tadi dijelasin nih di sini. Terus kalau yang D, banyak perusahaan Cina menjadi tidak stabil setelah pembelian produknya berkurang di Amerika. Ini benar karena banyak perusahaan Cina itu menjadi goyah gitu sesuai yang ada di teks ini. Terus kalau yang E, Zhao Min berpendapat bahwa krisis di Amerika membuat pertumbuhan ekonomi Cina tidak begitu signifikan beberapa bulan ini. Ini juga benar karena merujuk pada pernyataan Zhao Min tentang perlambatan ekonomi di Cina. Seperti itu. Jadi yang paling sesuai adalah yang C ya, karena ini dia tuh nggak dibahas di dalam teks. Oke, kita bahas soal nomor 10. Paragraf di atas dapat diringkas menjadi, kita baca teksnya dulu. Dalam era globalisasi ini, komputer telah dipergunakan dalam banyak bidang kehidupan. Misalnya kesehatan, pertahanan, keamanan, termonuklir, perbankan, transportasi, dan sensus penduduk. Ditinjau dari segi ukurannya, komputer yang dipergunakan itu cukup bervariasi, mulai dari komputer mini, jam tangan digital, kalkulator, telepon seluler, komputer mikro, misalnya laptop dan PC, hingga komputer makro, misalnya server dalam unit-unit LAN dan mainframe yang biasa dipergunakan di bank-bank atau perusahaan-perusahaan besar lainnya. Kira-kira apa ya diringkasnya menjadi apa? Oke, setelah kita perhatikan, opsi yang paling cocok adalah opsi yang C. Komputer digunakan dalam berbagai bentuk dan bidang kehidupan. Kenapa sih jawabannya bisa yang C? Karena dari paragraf ini tuh bisa kita ambil ya, apa inti-inti yang penting itu. Yang pertama itu bidang penggunaan komputer. Ini mana nih? Bidang
si komputer ini tuh dia udah banyak dipakai di berbagai bidang kehidupan. Terus yang kedua, adanya variasi ukuran si komputer mulai dari mini, makro, dan lain-lainnya. Nah, maka dari itu opsi yang paling tepat adalah opsi yang C, karena dia tuh menjelaskan tentang si bentuk-bentuknya juga, terus dia menjelaskan tentang berbagai bidang kehidupannya juga. Maka dari itu, ini yang paling tepat adalah opsi yang C. Kalau yang A, komputer menjadi bagian penting dalam era globalisasi. Ini tuh masih terlalu umum, alias nggak sesuai. Kalau yang B, komputer yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari memiliki ukuran bervariasi. Ini dia tuh cuma ngomongin si variasi ukuran doang, tapi kalau bidang penggunaannya dia nggak disebutin di opsi yang B ini. Kalau yang D, komputer menjadi perangkat penting dalam mempermudah pekerjaan manusia. Ini juga masih terlalu umum. Terus kalau yang E, komputer digunakan di bank-bank dan perusahaan besar. Ini juga malah terlalu sempit karena cuman ngomongin si bank sama perusahaan doang. Maka dari itu, yang tepat adalah yang C. Yeay, kita udah selesai membahas part 1. Kalian harus subscribe untuk pantengin part 2-nya.